Ibrani pasal 12 ayat yang ke-25 sampai 28. Sekali lagi Ibrani pasal yang ke-12 ayat 25 sampai 28. Di sana berkata bahwa jagalah supaya kamu jangan menolak Dia yang berfirman, sebab jikalau mereka yang menolak Dia yang menyampaikan firman Allah di bumi tidak luput, apalagi kita, jika kita berpaling dari Dia yang berbicara dari sorga. Waktu itu suaranya menggoncangkan bumi, tetapi sekarang yang memberikan janji, satu kali lagi aku akan menggoncangkan bukan hanya bumi saja, melainkan langit juga. Ungkapan satu kali lagi menunjukkan kepada perubahan pada apa yang dapat digoncangkan, karena ia dijadikan supaya tinggal tetap apa yang tidak tergoncangkan. Jadi karena kita menerima kerajaan yang tidak tergoncangkan, marilah kita mengucap syukur dan beribadah kepada Allah menurut cara yang berkenan kepadanya dengan hormat dan takut. Amin. Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, kita tahu bahwa hari-hari ini banyak sekali terjadi kegoncangan. Hari-hari ini, beberapa waktu yang lalu, kita sudah melewati namanya COVID-19, di mana seluruh dunia mengalami goncangan. Saudara, itu adalah goncangan yang datang oleh karena kehidupan manusia semakin rusak karakternya. Mereka menciptakan sesuatu. Jadi saya mau katakan bahwa ketika manusia semakin cerdas, semakin pintar, maka manusia kalau tidak hidup dengan Tuhan, manusia tidak dekat dengan Tuhan, maka iblis akan menggunakan kepintaran manusia untuk menghancurkan manusia. Iblis menggunakan sistem manusia itu untuk menghancurkan dunia ini. Tetapi saudara, saya mau beritahu kepada kita bahwa kita tidak boleh takut, karena hidup kita ada di dalam kerajaan Allah, kerajaan yang tidak tergoncangkan. Amin. Jadi saudara dikasih Tuhan, apa yang menggoncang? Kalau kita melihat di dalam kebenaran tadi kita baca bahwa waktu itu suaranya menggoncangkan bumi, waktu itu suaranya. Berarti yang menggoncangkan bukan musuh. Yang menggoncangkan bukan yang lain, tetapi yang menggoncang di sini adalah suara Tuhan. Amin. Haleluya. Jadi Tuhan menggoncang. Akan satu kali lagi Tuhan akan menggoncangkan bukan hanya bumi saja, melainkan langit juga. Apa saudara? Melainkan langit juga. Ungkapan satu kali lagi menunjukkan kepada perubahan pada apa yang dapat digoncangkan, karena ia dijadikan supaya tinggal tetap apa yang tidak tergoncangkan. Jadi Bapak Ibu Saudara dikasih Tuhan, suaranya akan menggoncangkan. Kalau kita melihat kebenaran di dalam Daniel 2 ayat 32 sampai 34, dan di sana saudara bisa membacakan, adapun patung itu kepalanya dari emas tua, dada dan lengannya dari perak, perut dan pinggangnya dari tembaga, sedang pahanya dari besi, dengan kakinya sebagian dari besi dan sebagian lagi dari tanah liat. Sementara tuanku melihatnya, terungkit lepas sebuah batu tanpa perbuatan tangan manusia. Siapa batu itu? Batu itu adalah Kristus Yesus, adalah batu karang yang teguh. Sebab Yesus dirinya adalah batu penjuru itu. Amin. Batu hidup, dan kita diambil dari bongkahan-bongkahan batu menjadi suatu bangunan rumah rohani yang dibentuk, dipola, dijadikan, dibangun oleh builder, dibangun oleh orang yang ditunjuk oleh Tuhan. Untuk itu kalau kita melihat dalam Daniel ini sebuah penglihatan yang dilihat oleh raja, dan raja ini menyampaikan kepada orang-orang pintar pada waktu itu, tetapi semua orang pintar tidak bisa menerjemahkan mimpinya. Bagaimana mungkin tidak diberitahukan mimpinya apa dan disuruh menceritakan mimpi lalu dengan artinya? Ini akan sangat tidak mungkin. Tetapi kita melihat bahwa ada orangnya Tuhan di sana, itu Daniel. Dia bisa menceritakan apa
yang tidak diceritakan kepada Daniel, semua oleh karena pertolongan Tuhan. Amin. Kita tahu bahwa saudara, yang saya maksudkan di sini, yang kita mau lihat di sini adalah sementara Tuhanku melihat terungkit lepas sebuah batu tanpa perbuatan tangan manusia, sebuah batu tanpa perbuatan tangan manusia, lalu menimpa patung itu. Patung itu yang tadi kita baca adalah bagaimana kerajaan-kerajaan yang semakin kuat, tetapi semakin hari kerajaan itu akan semakin tergoncangkan. Dan yang bisa menggoncangkan, menghancurkan itu adalah kerajaan Allah, kerajaan yang tidak tergoncangkan. Dan dikasih Tuhan, sehingga kita tahu bahwa kerajaan Allah yang tidak tergoncangkan perlu hadir di atas muka bumi ini. Kenapa? Karena semua akan tergoncang. Apa yang kita pegang, apa yang kelihatan, yang kita cari, semua jabatan, uang, semua akan tergoncangkan. Tetapi kalau kita hidup di dalam kerajaan Allah, kalau kita hidup dengan sumber yang akan menggoncangkan, maka saudara dan saya pasti tidak akan tergoncang. Amin. Walaupun uang tidak ada, walaupun jabatan tidak ada, walaupun masih mengalami kehidupan yang susah, tapi kalau kita hidup dalam kerajaan Allah, kalau kita hidup di dalam rumah Allah, maka saudara dan saya pastikan bahwa kita tidak akan pernah tergoncang. Kenapa? Karena kita tidak hidup dari apa yang kelihatan, tetapi kita hidup dari apa yang tidak kelihatan. Karena yang kelihatan itu adalah sementara, tetapi yang tidak kelihatan, kata Rasul Paulus, aku mengejar yang bukan kelihatan, tetapi aku mengejar yang tidak kelihatan. Nah, saya rindu saudaraku yang dikasih Tuhan, pada saat ini kita mau menyadari bahwa dunia hari-hari ini tidak bersahabat. Hari-hari ini manusia, kejahatan ada di mana-mana. Bahkan kita mendengar hari-hari ini krisis melanda segala keadaan. Kita melihat bahwa krisis keamanan yang sedang terjadi di dalam bangsa kita Indonesia. Bagaimana mungkin semua itu bisa terjadi dan kita tidak pernah pikirkan. Bahkan hari-hari ke depan saya mau katakan bahwa tidak akanlah mudah. Hari-hari ke depan tidak akanlah mudah. Tetapi biarlah di masa yang baik ini Tuhan memberikan kita waktu untuk kita membangun hidup, supaya kita menjadi kerajaan yang tidak tergoncangkan. Amin. Saudara dikasih Tuhan, Tuhan akan segera menggoncang dengan suara Tuhan. Saya melihat di sini bahwa dengan suara Tuhan akan menggoncang. Kalau suara Tuhan datang, maka di sana pasti akan mulai terjadi pemisahan. Amin. Sebelum ada suara Tuhan, pasti semua seperti tidak kelihatan mana yang baik, mana yang jahat. Seperti tidak ada perbedaan yang signifikan. Tetapi ketika suara Tuhan itu menggoncang, maka di sana akan terjadi pemisahan antara yang jahat dan yang baik. Di sana akan terjadi pemisahan antara orang-orang yang suka beribadah dan orang-orang yang tidak suka beribadah. Ini penting sekali supaya kita harus berada pada posisi orang-orang yang hidupnya terus merenungkan firman Tuhan. Orang-orang yang hidupnya terus mau bergantung kepada Tuhan yang akan menggoncangkan itu. Dan saya percaya kalau saudara didapati sebagai orang-orang yang tidak tergoncangkan, maka kita diberikan mandat. Kita diberikan mandat supaya kita bisa mengoperasikan kerajaan yang tidak tergoncangkan itu. Sehingga dengan demikian maka kita akan dipakai oleh Tuhan. Kita akan dipakai oleh Tuhan untuk apa? Supaya kita akan bisa mengekspos segala kehidupan yang tidak baik. Kita akan mengekspos segala kehidupan yang tidak sesuai dengan kehendak Tuhan. Saudara dikasih Tuhan, apakah saudara siap untuk menjadi orang-orang yang hidup dalam kerajaan Allah? Apakah saudara sudah siap untuk digoncangkan oleh Tuhan? Tetapi saya mau rindu kasih tahu kepada kita semua, kalau kita membaca bentar di dalam Maleakhi, kita akan melihat di dalam Maleakhi pasal 3 ayat yang pertama, lihat aku menyuruh utusanku supaya ia mempersiapkan jalan di hadapanku. Dengan mendadak Tuhan yang kamu cari itu akan masuk ke baitnya.
malaikat perjanjian yang kamu kehendaki itu sesungguhnya ia datang, firman Tuhan semesta alam. Saudara dikasih Tuhan, Tuhan akan menggoncangkan dengan suaranya, tetapi Tuhan tidak langsung berbicara dari surga, tetapi Tuhan akan menyuruh utusanku, kata Tuhan. Siapa yang diutus? Adalah orang-orang yang memberi dirinya supaya bisa menyampaikan apa yang menjadi suara Tuhan, menyampaikan kebenaran yang original, menyampaikan sebuah kebenaran dengan berani, sehingga bisa mengekspos segala kejahatan. Sehingga ketika suara Tuhan disampaikan, maka di sana akan terjadi sebuah pemisahan. Ketika suara Tuhan dinyatakan, maka di sana akan terjadi sesuatu terobosan yang luar biasa di sana. Untuk itu saudara dikasih Tuhan, hari-hari ini yang pertama-tama Tuhan akan goncangkan adalah gerejanya. Yang Tuhan pertama-tama akan goncangkan adalah rumahnya. Karena ada kuasa-kuasa lain, intervensi dari neraka yang masuk ke dalam rumah-rumah Allah, yang masuk kepada hal-hal rohani dengan tujuan untuk mengubah inti pesan daripada kebenaran firman Tuhan. Untuk itu saudara dikasih Tuhan, jikalau saudara adalah orang Kristen, orang yang percaya, maka bersiaplah untuk digoncangkan oleh Tuhan. Bersiaplah untuk dimurnikan oleh Tuhan. Bersiaplah untuk firman Tuhan akan datang ke dalam rumahnya. Supaya di sana akan terjadi pemisahan. Supaya di sana akan terjadi, apakah di sana ada orang-orang yang mau bertobat atau tidak. Apakah di sana ada orang-orang yang mau hidup dalam kerajaan Allah atau hidup dalam kerajaan dunia. Itu adalah sebuah pilihan. Karena kegoncangan akan menunjukkan siapa. Saya katakan bahwa kegoncangan akan menunjukkan siapa yang mengandalkan hikmat dunia dan siapa yang mengandalkan hikmat yang dari Tuhan. Untuk itu saudaraku yang dikasih Tuhan, mari di dalam kesempatan ini, dalam keadaan baik, kita harus mempersiapkan diri. Dengan cara apa? Terus mendengarkan firman. Dengan cara apa? Dengan terus hidup mau dibaharui. Dengan cara apa? Dengan mencari kebenaran dan kerajaan Allah. Saya percaya berbahagialah mereka yang kesukaannya yaitu suka merenungkan firman Tuhan, suka memperkatakan Taurat itu, bukan sesekali, bukan nanti hari Minggu, bukan nanti ada ibadah, tetapi every day. Tetapi setiap waktu, dari pagi, siang dan malam, kita suka mengucapkan kata-kata yang baik. Kita suka untuk selalu mendengarkan hal-hal yang baik. Saya percaya apa yang baik yang dari Tuhan akan membuat sebuah kehidupan, akan membangun sebuah kerajaan di dalam diri kita. Karena kerajaan Allah itu bukan terdiri dari kata-kata tetapi dari kuasa. Kerajaan Allah itu bukan secara natural, tetapi kerajaan Allah itu adalah damai sejahtera, itu adalah sukacita, itu adalah kebenaran. Damai sejahtera tidak boleh tergoncang oleh karena segala situasi yang tidak baik. Kebenaran tidak boleh berubah-ubah di tengah sesuatu keputusan-keputusan. Dan saya percaya kita akan hidup dalam kerajaan Allah karena kita adalah orang-orang yang berasal dari surga. Kita adalah orang-orang yang berasal dari Bapa untuk sebuah tujuan, yaitu menggoncang. Saudara dan saya, mari sebelum suara Tuhan datang menggoncang melalui keadaan-keadaan yang terjadi di sekitaran kita, maka pastikan suara Tuhan melalui orangnya Tuhan, melalui utusan Tuhan, izinkan untuk menggoncang, sehingga kita mau melepaskan segala sesuatu yang mungkin bisa tergoncang, segala sesuatu yang kita pegang, uang yang kita andalkan, jabatan, pekerjaan, kita harus lepaskan itu. Artinya bahwa bukan kita tidak bekerja, tetapi yang menjadi motivasi kita, menjadi andalan kita, itu perlu kita harus baharui. Sehingga kalau kita kerja bukan untuk yang lain, tetapi kita kerja supaya di sana Tuhan dimuliakan. Kita bekerja supaya kita semakin memiliki uang untuk kita mencari kebenaran dan kerajaan Allah. Kita bekerja supaya kita semakin memiliki waktu yang banyak dengan Tuhan. Saya percaya kalau kita terus membangun hidup,
membangun manusia roh. Roh Kristus di dalam hidup saudara dan saya itu terbangun. Semakin dewasa, saya percaya bahwa kehidupan saya dan saudara akan bisa hidup di dalam kerajaan Allah yang tidak tergoncangkan itu. Saya berdoa di dalam nama Yesus, supaya saudara dan saya adalah orang-orang yang tidak tergoncangkan ketika datangnya sebuah goncangan. Bukan saja bumi ini, tetapi langit akan digoncangkan dengan suara Tuhan. Dan saya percaya bahwa segala yang tergoncang itu harus saya lepaskan, sehingga tinggal tetap apa yang tidak tergoncangkan, yaitu sukacita, yaitu damai sejahtera, yaitu kebenaran, yaitu kuasa yang dari Tuhan itu tetap melekat dalam kehidupan kami semua. Sehingga apapun yang terjadi, apapun yang datang dan apapun yang pergi, ada uang atau tidak ada uang, ada jabatan atau tidak ada jabatan, ada pekerjaan atau belum ada pekerjaan, biarlah kami ditemukan sebagai orang-orang yang tidak takut, tidak khawatir, tidak cemas dengan segala keadaan, karena kami melihat bahwa hidup kami ada di dalam kerajaan Allah, dan kerajaan Allah pasti akan memekap hidup kami. Kerajaan Allah akan membuat hidup kami berkelimpahan, akan membuat hidup kami selalu berkecukupan, karena Engkau bersama dengan kami. Terima kasih Bapa di surga, ini doa kami. Biarlah hari ini kami akan menjalani kehidupan dengan sukacita, dan biarlah apapun yang kami kerjakan tidak akan menghalangi kami untuk datang kepada Tuhan. Apapun pekerjaan kami, apapun profesi kami, tidak membuat kami semakin hanyut ke dalam dunia, tetapi membuat kami semakin mencari Tuhan, membuat kami semakin mencari kebenaran dan kerajaan Allah. Dan kami yakin bahwa kebenaran yang kami dapatkan, kerajaan yang kami dapatkan, dan rajanya kami dapatkan, raja itu akan mencukupi kehidupan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Semua yang percaya bersama saya katakan amin. Shalom, salam kerajaan.